dari situ saya mulai edukasi dan spesialisnya lebih ke krim-krim berbahaya yang mengandung merkuri dan penyalahgunaan obat keras gitu. Wow, banyak yang kesenggol dong. Iya, pastinya. Jadi kalau misalnya skincare berarti mau membuat produk yang hidup si penggunanya itu kulitnya lebih sehat, lebih cerah. Tapi kalau misalnya ngomongnya adalah kulit kamu lebih cerah tapi nanti kena akronosis, kulitmu lebih cerah tapi nanti kena telanjang ektaksis dan seterusnya. Itu kan berarti bukan care, tapi itu racun. Hujatan, endorsan gak bisa terima, dipanggil laporan polisi, terus apa untungnya? Why you two are still doing this gitu? Passion kali ya. Masalahnya yang ada di list kejadian public warning BPOM itu berulang terus dong. Iya. Oh gitu. Iya. Orangnya itu juga. Itu aja. Oh. Apalagi kalau orang yang udah sering banget produknya itu keluar di list public warning BPOM, dia punya pabrik. Oh, dia punya pabriknya. Ada, I love BPOM. Oh, aduh. Awalnya mengedukasi masyarakat nih mengenai bahayanya produk kosmetik yang ilegal, yang berbahaya, agar masyarakat lebih teredukasi dan terhindar dari bahaya-bahaya kesehatan ya. Tapi kok ujung-ujungnya jadi kebawa-bawa nih sama kasus viral seputar kosmetik. Hi people, kali ini saya Dr. Vivi Syarif di Hype Talk The Podcast mengajak dua orang teman saya untuk berbincang mengenai kondisi ini. Saya mengajak Dr. Maria Francisca atau dikenal sebagai Dr. Ika, seorang dokter kecantikan dan edukator kesehatan kulit, serta Mbak Vera Oktavianti yang juga sering mengedukasi mengenai brand strategi dan juga kosmetik di media sosial. Halo Dr. Ika, Mbak Vera. Halo dok. Apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Baik ya. Luar biasa. Sehat. Thank you ya, udah mau mampir nih ke Hype Talk The Podcast. Thanks for having us. Senang banget nih, karena pengen banget tahu dari POV-nya Dr. Ika dan Mbak Vera ya. Saya soalnya sering lihat nih di media sosial, kayaknya cukup rame ya. Rame banget. Rame ya. banget. Seru ya. Seru Ya. Tapi mungkin saya pengen tahu dulu deh, kan sebelum ada kasus viral nih tentang produk kosmetik lah, pokoknya kehebohan yang ada di media sosial sekarang ini. Tapi kan sebetulnya kayak Dr. Ika, Mbak Vera juga udah lama mengedukasi ya. Iya, Ya. Betul. Jadi kalau sebelumnya Dr. Ika apa tuh mengedukasinya seputar apa biasanya? Dulu saya kan dari tahun 2020 ya, 2020 di awal Februari itu inget banget. Satu video saya tentang hiperpigmentasi naik viral. Nah dari situ banyak follower udah mulai semangat ya mengedukasi. Oh ternyata bisa nih saya ngedukasi lewat media sosial nih di TikTok gitu ya. Dan waktu itu nggak kepikiran buat edukasi sebenarnya. Jadi cuma untuk main-main gitu, buat lucu-lucuan doang di TikTok gitu. Tapi setelah berpikir untuk seriusin deh gitu. Nah itu sempat tuh kalau kita main di media sosial atau buat konten, itu kan rata-rata kayak ya ngisi waktu gitu ya dok ya. Nah tapi ini seriusin gitu. Nah jadi dari situ saya mulai edukasi sampai sekarang tuh udah hampir di tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 ya, Tahun udah lama ya. ke-6. Dan spesialisnya lebih ke krim-krim berbahaya yang mengandung merkuri dan penyalahgunaan obat keras gitu. Wow. Banyak yang kesenggol dong. Iya pastinya. Karena saya nggak sebut brand ya kalau dibilang tuh karena saya tahu konsekuensi kalau sebut brand pasti menyangkut ke ownernya. Nah rata-rata saya lebih ke saya bahas ciri-cirinya aja gitu. Nah itu pasti banyak kesenggol sih. Banyak yang kesenggol ya, bener ya. Kalau Mbak Vera mengedukasinya tentang apa nih? Iya, kalau saya tentang regulasi ya, karena kan saya mengasuh nih, ibaratnya tuh karena saya punya perusahaan konsultan di brand strategi konsultan itu, jadi saya mendampingi UKM ataupun brand owner yang baru mau nyemplung di industri kosmetika. Oke. Gitu. Terus juga kami juga mengerjakan seperti brand strategi dan desainnya juga. Maka waktu itu tuh pas saya juga mulai edukasi di sosial media itu juga baru, saya masih nggak yakin ini bisa nggak sih di platform ini gitu kan. Terus pada saat edukasi terus tentang regulasi, tentang branding dan seterusnya, kontennya Dr. Ika tuh FYP di saya tentang merkuri. Oh oke. Molor-molorin gitu kan. Oh ini krimnya. Iya, mainin krim gitu. Terus saya mikir itu apa sih gitu. Saya pun juga nggak tahu selama saya lebih dari 15 tahun ya di corporate sebelumnya, terus sampai saya bikin perusahaan konsultan tuh saya belum pernah lihat
kosmetik skincare yang kayak gitu isinya gitu. Jadi saya oh itu merkuri ya gitu. Nah setelah itu kita ketemu ya dok di acara Perdoski, terus habis itu ketemu lagi, terus konten-konten yang abal-abal ini itu FYP terus di saya. Nah sejak itulah saya juga akhirnya ikut membantu untuk ini nggak bener loh, ini berbahaya, dan juga secara regulasi harusnya ini nggak boleh, karena kalau saya tuh jagain dari sisi brand ownernya. Kan tanggung jawab keamanan produk kan dari sisi brand owner yang membuat produk itu gitu. Jadi saya dari regulasi, kemudian marketing, cara marketing biar nggak overclaim. Nah, Dokter Ika tuh seringnya ngomongin itu tadi. Gitu ya, di gini-gini dimainin. Saya sampai sempat buat slime waktu itu, Dok. Oh iya. Pakai slime activator. Oh gitu. Jadi slime. Jadi slime ternyata ya. Emang seberbahaya apa sih sebenarnya krim-krim, maksudnya yang mengandung merkuri? Kan orang pengen instan ya, pengen putih ya. Nggak tahu kenapa sekarang orang maunya mungkin putih, kayak Korea gitu ya. Iya, betul. Pengen terlihat lebih putih lah, lebih cerah gitu. Seberbahaya apa sih? Karena orang ada yang mikir ya udahlah nggak apa-apa gitu, mungkin dipikirnya nggak bahaya-bahaya banget. Betul. Emang seberbahaya itu ya Dokter Ika? Bahaya banget Dok. Jadi sebenarnya merkuri itu dia kan logam berat kan itu. Nah dulunya karena baca dari siapa, Ratu Elizabeth ya, itu pernah pakai. Tapi kan setelah penelitian panjang ternyata memang berbahaya buat tubuh kan. Kalau merkuri kita tahu kan di industrial, yang dimana orang terpapar dari pertambangan ya biasanya kan, orang terpapar atau terhisap yang kasus-kasus yang dimana itu Jepang ya. Iya, sampai keracunan merkuri kan. Nah ternyata merkuri ini waktu digunakan atau dicampurkan ke dalam kosmetik itu bisa membuat kulit putih. Karena sifatnya melanositotoksik. Dia toksik terhadap melanosit. Dan melanosit itu kan pembentuk melanin kan, warna kulit kita. Nah itulah yang menyebabkan kelainan pada pigmentasi untuk jangka panjangnya. Nah nggak cuma itu, ternyata dia bisa masuk ke aliran darah secara sistemik, mengganggu organ-organ vital, termasuk kayak gagal ginjal, kemudian gangguan SSP, sistem saraf pusat. Nah yang paling sering terjadi tuh gangguan SSP-nya sih. Jadi kayak orang, kok aku sering pusing ya gitu. Kok aku belakangan ini kayak suka gangguan pendengaran, sampai ada yang gangguan penglihatan, kemudian suka lupa. Jadi kayak hal-hal kecil yang mungkin bagi mereka yang merasakan tuh nggak sadar kok itu dari krim yang mereka gunakan gitu. Jadi semengerikan itu sebenarnya. Dan bahkan mungkin sampai ada yang meninggal pun kanker kulit kalau lihat lagi ya atau dihitung lagi itu peningkatannya mungkin tinggi banget kali ya. Cuman kan nggak ada yang belum ada yang mengaitkan betul. Terus kayak kasus gagal ginjal mungkin nggak cuma dari suntik putih atau dari hal-hal lain ya, tapi bisa jadi karena dari penggunaan merkuri. Yang kasihan kalau yang nggak tahu ya. Iya betul. Yang nggak tahu. Tapi kalau brand ownernya mungkin nggak sih nggak tahu. Nih saya nanya ke Mbak Vera gimana, mungkin nggak, atau pura-pura nggak tahu, atau yang beneran nggak tahu gitu, karena dia juga mungkin dibohongi oleh siapa gitu, maybe nggak tahu nih. Karena saya belum pernah berinteraksi dengan orang yang punya merkuri. Cuman begini, di bisnis yang belakangnya tuh care, skincare, healthcare, haircare itu care-carean itu kan awalnya berarti dia mau membuat produk yang membuat kehidupan penggunanya tuh lebih baik. Ya nggak? Jadi kalau misalnya skincare berarti mau membuat produk yang hidup si penggunanya itu kulitnya lebih sehat, lebih cerah, lebih baik hidupnya, lebih pede dan karir lebih bagus dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ngomongnya adalah kulit kamu lebih cerah tapi nanti kena akronosis, kulitmu lebih cerah tapi nanti kena DPO, kulitmu lebih cerah tapi nanti kena telanjang ektaksis dan seterusnya. Itu kan berarti bukan care, tapi itu racun. Nah sementara di kita itu sebagai brand owner, di pelaku usaha itu sudah ada regulasi yang mengatur, yaitu BPOM. Sebenarnya bare minimum itu kalau kita taat regulasi dari mulai proses pembuatan, bahan-bahan yang digunakan, konsentrasi, bahkan sampai ke pasar, dengan misalnya tadi penandaan, kemudian klaim, iklan dan promosinya, itu kalau taat itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Aman ya. Bare minimum itu. Ketika orang itu sudah tahu regulasi dan batasannya, maka pasti semua orang akan membuat produk yang aman. Nah, salah satu bukan salah satu ya. Beberapa yang dilarang kan yaitu merkuri, terus kemudian penyalahgunaan obat keras, hidrokinol, steroid dan seterusnya. Lalu konsentrasi, karena itu ada batasnya juga gitu. Sudah ada semua yang tinggal di download.
tinggal pelaksanaannya Pelaksanaannya nih sesuai ini. atau enggak gitu ya. Nah ini kan berarti niat awalnya benar-benar mau edukasi, mau membuat Iya. orang lebih tersadar, lebih aware gitu ya tentang bahaya kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini gitu. Iya betul. Tapi berarti pasti ada tantangannya ya, kayak tadi kan mungkin ada yang merasa kesenggol lah, atau mungkin ada yang nggak suka gitu ya. Apa sih tantangan yang Dokter Ika alami apa? Sebelum ini deh, kita sebelum ngomongin kasus yang akhir-akhir ini ya. Iya, iya. 5 tahun ke belakang sebelum ada kasus ini. Jadi kalau dibilang tantangan, buat saya waktu buat mah nggak ada tantangan sama sekali ya. Saya pokoknya jujur aja gitu Jujur kan. aja ya, polos aja ya. Polos aja, oh ini bahaya, ini nggak bener gitu. Pokoknya saya share aja gitu ke Iya. teman-teman. Tapi pada tahun belakangan itu mulai banyak yang tersenggol. Kayak contoh ngomongin retinol. Retinol kan waktu itu lagi tinggi banget tinggi. Iya. tuh. Bilangnya retinol bisa memutihkan kulit. Nah itu kan saya, kok retinol bisa memutihkan kulit gitu kan. Nah iya waktu Tunggu dulu gitu. Tunggu dulu, nggak bisa gitu. Terus dapat laporan dari masyarakat, "Dok, aku pakai ini, katanya retinolnya begini-begini, katanya bagus. Kok aku ada dermatitis perioral, kok aku malah jadi kulit aku jadi kebakar, apa ya, kayak kelupas-kelupas gitu loh dok, sampai kemerahan gitu. Wah nggak bener nih gitu, nggak mungkin retinol nggak sedahsyat itu gitu loh. Terus saya buat narasi cuma foto doang, itu sempat viral banget. Saya bilang retinol tidak bisa memutihkan kulit. Jadi saya suka nyindir dok memang konten saya ya. Jadi saya memang diakui ya suka nyindir karena saya memang nggak mau nyebut brandnya. Jadi saya mau masyarakat tuh juga yuk mikir yuk, kalian belajar yuk gitu. Saya ngomong clue ini tuh nggak cuma satu brand loh, banyak gitu. Iya, Jadi suka kayak hanya menyudutkan betul, satu gitu karena ya. banyak pelakunya. Kalau saya nyebutin satu, artinya kan saya secara sepihak menyerang satu brand ini kan. Tapi kan niat saya nggak gitu. Saya maunya masyarakat tuh tahu bahwa kalau ada ciri-ciri seperti ini atau ada klaim-klaim yang seperti ini tuh kalian jangan langsung percaya gitu. Nah karena kan masyarakat sekarang gampang untuk nerima, oh kalau bisa putih bagus kali ya gitu ya. Jadi kalau denger begitu tuh langsung beli, langsung percaya, langsung pakai gitu. Nah waktu itu sempat viral tuh ya udah hujatan dok, biasa hujatan, wah dikata-katain, saya diam aja. Oke, gitu kan. Pokoknya santai sih karena memang mungkin dari secara kekuatan pikirannya ya sudah terbentuk. Jadi orang mau ngomong apa nggak terlalu dimasukkan ke hati. Nggak masukkan ke hati ya, nggak terlalu tergoyahkan ya. Tergoyahkan. Jadi tetap edukasi. Jadi tetap edukasi. Maksudnya nggak bikin jadi down ya? Oh tidak. Tidak. Enggak. Mbak Vera juga pernah ngalamin hujatan kayak gitu? Oh iya, akhir-akhir ini yes. Jadi dulu tuh pernah ada satu milestone ya, saya bilang kok saya edukasi baik-baik aja, semua positif. Karena kan memang audiens saya tuh well educated. Karena kan mereka memang business owner atau karyawan di corporate, level manajerial itu kan memang ada di platform saya ya. Karena saya memang sharing tentang itu tadi, brand strategi. Jadi ketika saya tuh nyemplung di edukasi tentang kosmetik ilegal, etiket biru abal-abal tuh kayak, aduh ini nanti saya masuk ke dunia lain gak ya gitu. Kan ini kan kelas yang berbeda. Iya. Konsumennya krim abal-abal ini kan sangat jauh berbeda dengan kita pakai yang brand yang benar gitu kan. Jadi ini dunia lain. Ini kelas saya nanti berubah nggak ya gitu waktu itu tantangannya. Sempat kepikiran itu? Iya, kepikiran banget. Dan akhirnya ya udahlah, ini diniatin aja karena Allah gitu ya. Karena kan ilmu yang kita dapat dan pengalaman kan sebagai amanah juga ya. Kalau kita udah pernah kerja di perusahaan kosmetik dermatologi dan juga kita punya ilmu di situ, kenapa nggak disampaikan? Itu ada yang salah. Kalau kita nggak kasih tahu, kasihan gitu konsumennya gitu. Dan tantangan di saat ini dari dulu hingga sekarang itu adalah colorism itu kan. Jadi orang percaya bahwa kulit cantik tuh harus putih. Itu sampai sekarang tuh masih terbawa. Ditambah lagi dengan overclaim yang tadi itu ada promosi jualan yang kulit bisa putih memutihkan dengan instan, before after kulit coklat seperti ini terus tiba-tiba putihnya kayak putih tembok atau lighting kayak gini. Itu kan benar-benar orang pengen beli, apalagi dibantu dengan buzzer-buzzer testimoni yang seolah-olah tuh memang manjur-manjur semua gitu. Jadi kita punya keyakinan bahwa untuk bisa membendung peredaran ini adalah kalau konsumen itu cerdas. Kita mungkin nggak berharap dihukum-hukum itu ya pelakunya. Aduh, kita fokus itu targetnya ya. Kita fokusnya kalau semakin banyak masyarakat itu cerdas, mereka tuh akan bisa memilih mana yang terbaik buat dirinya gitu.
Memang kalau yang overclaim itu bahayanya apa sih? Maksudnya kan mereka ya mungkin ada efeknya gitu ya, Betul. tapi overclaim itu kan berarti dilebih-lebihkan gitu ya. Ya. Apa sih bahayanya buat masyarakat? Jadi sebenarnya overclaim itu kan ada janji yang berlebihan ya sebenarnya. Kalau literally dari makna itu kan seperti overclaim. Klaim Iya. itu menjanjikan, misalnya mencerahkan tapi dibilang memutihkan. Itu udah overclaim. Oke. Putih dengan instan itu overclaim. Overclaim. Jadi klaim-klaimnya seperti inilah. Ada satu lagi, ada banyak sebenarnya. Aha. Jadi di BPOM itu ada banyak, misalnya ngomong mengobati itu nggak boleh, Mhm. menghilangkan kerut itu nggak boleh. Yang boleh Mengurangi. menyamarkan Oh, kerut, menyamarkan. gitu. Oke. Menghilangkan flek itu juga, nah, kan ketat banget sebenarnya. Mhm. Nah itu termasuk klaim-klaim yang berlebihan. Nah ketika tadi kita balik lagi karena banyak banget orang pengen putih, sumber masalahnya tuh ini gitu sebenarnya. Karena orang pengen putih. Kenapa orang pengen putih? Karena penjualnya apalagi punya profesi, profesi, Kesini ya, mau ke situ ya. profesi Ini ya, bilang profesi sini. bilang ini bisa memutihkan, akhirnya orang Percaya. akan percaya. Nah, dua hal kejadiannya. Kalau produknya itu aman, maka si konsumen itu akan kecewa. Loh, katanya aku bisa putih kayak yang diiklanin itu, kayak dokternya yang putih itu misalnya. Iya. Kok ternyata enggak, dia akan kecewa. Terus yang kedua, kalau ternyata isinya berbahaya. Karena typical overclaim itu sama yang dilakukan oleh yang tadi produk yang hanya yang isinya aman tapi hanya promosi overclaim aja dengan krim abal-abal itu sama. Menjanjikan sama? putih Janjinya? dengan instan. Oke. Gitu. Nah, Itu dong. Nah, yang kasihan bahaya. itu yang kedua ini. yang nggak aman Yang sebenarnya. nggak aman. Mm-mm. Dan Wow. itu yang banyak. Itu yang banyak ya. Itu yang banyak, Dok. Dan Iya. itu fokus saya sebenarnya. Mm-mm. Jadi overclaimnya bukan overclaim yang aman. Kalau yang aman ya udah kecewa, produknya nggak efektif, nggak ada Oh, nggak perubahan. putih nih gitu ya. Iya, nggak ada Bohongi perubahan. gitu. Ya udah gitu kan orang akan ganti kan. Tapi ini overclaim yang berbahaya. Ya jelas sama, bisa memutihkan gitu kan. Bisa mengatasi semua masalah kulit rasanya. Satu paket Luar biasa luar ya. biasa Kayak gitu ya hasilnya. obat ajaib gitu ya. Ajaib. Nah, itu yang lebih concern ke situ sih, Dok. Makanya filter pertama itu adalah dia overclaim nggak, cara jualannya make sense nggak gitu. Oke. Baru nanti ngomongin tentang cek di BPOM kayak gitu, Dok. Walaupun memang orang jualan sekarang ini banyak memang dilebih-lebihkan ya, emang kayak dilebay-lebayin gitu ya, biar Nah. orang beli ya. Nah, itulah tugas saya Tugasnya Mbak untuk Vera ya. untuk sharing ke audiens saya. Jangan gampang percaya. Ini dari sisi brand owner, Heeh. marketing tuh nggak harus berbohong seperti itu. Oke. Gitu. Marketing tuh ada strateginya. Harus gimana caranya menyentuh emosionalnya. Dengan cara ya tahu banget customer saya tuh seperti apa, impiannya apa sih gitu. Terus yang kedua, ini udah jauh ya. Misalnya kita semua ini kan basicnya sains ya. Pada saat kita mau ngomongin skincare itu kan sekarang udah serba teknologi, serba inovasi. Kalau mau mengklaim sesuatu, misalnya mencerahkan dalam waktu 30 hari, itu berarti ada evidence base-nya kan. Iya. Ada clinical Penelitiannya. study-nya, penelitiannya. Salah satu contohnya saya ajarkan itu, misalnya kita ngeklaim 30 hari, itu harus ada tanda bintangnya, terus di bawah itu keterangan berdasarkan clinical study yang dilakukan bla 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 gitu kan. Ada Iya. referensinya. Ada referensinya dan inilah yang sudah kita submit ke BPOM pada saat mendaftar. Itulah namanya claim support. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau pengen bikin brand berkelas yang setara dengan yang sekelas brand-brand nasional yang udah established dan juga multinational company gitu. Jadi nggak harus ting 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 bisa putih kayak gini, enggak. Ting ting sekarang juga gitu ya. Harganya promo. gitu ya. Itu ini banget ya, Dok. Nyentuh emosi secara apa ya? Kalau Iya, FOMO itu buru-buru kan. Betul. Jadi itu secara psikologis ada tuh memang. ada ya. Iya. Kayak kalau nggak ini rugi lo gitu. Rugi banget gitu kan. Ada urgency Jangan yang lupa pakai harus filter yang putih banget. Oh gitu Iya. ya. Biar lebih meyakinkan. Iya. Udah hafal Luar banget biasa ya. ya, udah hafal banget ya. Jadi sebenarnya ada cara-cara marketing yang tidak harus berlebihan atau overclaim seperti Iya. itu, yang lebih menyentuh emosional para customernya Betul, gitu ya, para betul. calon pelanggannya ya. Nah, bicara tentang menyentuh emosional, seperti apa sih kondisi, kan akhir-akhir ini memang lagi heboh banget lah dunia per skincarean, kosmetik gitu ya, dan yang saya tahu misalnya Dokter Ika, Mbak Vera juga beberapa kali ada muncul juga lah gitu ya, di katakanlah ada kebawa-bawa lah di kasus ini gitu ya, kasusnya akhir-akhir ini viral gitu.
Apa sih dampaknya nih untuk mental emosionalnya Dokter Ika dan Mbak Vera gitu? Karena sebagai manusia kan pasti ada, ya mungkin ada rasa takutnya, ada rasa marah, atau ada rasa ya nggak terima. Apalagi saya pernah lihat juga ya konten di mana mungkin bukan konten, maksudnya cuplikan gitu, ya Mbak Vera dan Dokter Ika di satu restoran waktu itu bareng Doktif ya. Terus kemudian tuh kayaknya suasananya cukup mencekam gitu ya. Itu tuh gimana? Ada kena mentalnya nggak sih? Iya. Siapa dulu? Mbak Vera dulu deh. Mbak Vera dulu. Kalau saya sih situasi saat itu memang di luar dugaan ya, dan tidak menyangka akan ada di situasi seperti itu. Memang tidak menyangka sama sekali. Jadi memang ada kaget karena saya juga nggak pernah dengar suara kencang seperti itu, yang keras sekali kayak itu saya nggak pernah, Dok. Jadi baru kali itu halus ya. Halus, soft spoken. Jadi emang agak kaget. Bukan agak lagi, kaget banget. Terus karena saya juga merasa malu juga, kok ada keributan di dalam itu, makanya saya sebenarnya pengen keluar biar ributnya di luar aja, karena itu di restoran dan kita nggak enak lah gitu. Terus kemudian kalau ada rasa takut sih sebenarnya nggak ada sama sekali, tapi lebih ke kesel sih sebenarnya dalam hati. Kenapa sih nggak nanti aja gitu loh. Jadi memang pasti ada rasa kesal lah waktu itu. Cuman kalau untuk apa yang akan terjadi saya udah pasrah aja, dan untuk sampai sekarang pun juga ya biasa aja gitu. Trauma enggak juga. Even kalau misalnya bertemu tatap muka enggak masalah. Karena saya nggak tahu kenapa ya, karena pas saat itu kan juga situasinya kayak accidental gitu kan. Iya, tiba-tiba banget. Terus kalau misalnya kita diseret-seret juga dengan kasus-kasus lainnya juga, dengan fitnah-fitnah itu juga kita nggak merasa gitu. Jadi kita juga nggak pernah klarifikasi ya kan, karena memang tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi paling kalau saya kena sedikit itu kalau misalnya ada konten yang orangnya langsung ada fitnahan dengan posting di mana dia dilihat oleh jutaan follower, itu aja. Tapi kalau diserang buzzer, saya nggak masalah sama sekali. Saya belajar dari Dokter Ika. Udah lebih ini ya, tahan banting ya, lebih senior ya. Kalau Dokter Ika gimana? Secara waktu mental. Kejadian ya. Waktu kejadian tuh mungkin ini yang nggak pernah diceritakan. Ya waktu kejadian kan disuruh keluar semua. Ya kan, disuruh keluar semua. Nyuruh keluar siapa? Pemilik restoran. Pemilik restoran, ya lah, nggak nyaman keluar semua. Saya itu cuma mikir, itu waktu kejadian tuh saya cuma mikir gini, saya mau perjalanan sekitar 1 jam dan saya harus ke toilet dulu. Jadi saya ke belakang tuh ke toilet. Ternyata setelah selesai dari toilet, teman-teman tuh ngumpul di situ nemenin saya, cuma sekitar kita berempat terus ayo keluar gitu. Saya pikir ya udah, itu ribut, ya udah kita mau pulang, ya paling ada apa sih gitu ya. Jadi sepikiran sesimpel itu sih, Dok, waktu kejadian. Ternyata jangan gitu, bahaya. Akhirnya ya udah, seperti yang udah saya pernah klarifikasi di video juga. Tapi intinya waktu kejadian tuh saya kayak udah kebiasa kali ya, ada suara kencang itu. Kalau saya terbiasa aja, biasa jadi aja. Jadi nggak kaget ya? Sempat saya bentak juga. Waktu saya disuruh duduk gitu, saya bentak juga gitu loh. Apa gitu loh. Ya gitu sih. Jadi kayak secara mental nggak terlalu masalah. Cuma ya saya coba mikir aja, gimana nih teman-teman saya semua gitu. Dan sempat juga klarifikasi lebih menceritakan ke kondisi aja sih waktu itu. Jadi ya udah tahan sih, Dok. Udah tahan ya. Udah tahan. Jadi kalau buzzer-buzzer ngomong, selama itu bukan realnya saya nggak terganggu. Kadang-kadang juga saya suka ngambil jadi pembelajaran ya. Misalnya orang ngomongin saya apa, oke, saya mungkin harus lebih apa lagi gitu. Jadi lebih untuk ke pembelajaran. Gitu sih. Karena memang di situasi yang penuh tekanan itu kan sebetulnya kemampuan pengendalian emosi itu sangat sangat teruji ya gitu. Karena kan kita ada pressure, dipancing juga secara emosi, udah pasti dengan luapan emosi yang besar, udah pasti itu akan sebenarnya memancing emosi yang menerimanya juga gitu ya. Kayak Mbak Vera mungkin ya, waktu cuma senyum-senyum gitu ya. Ditunjuk-tunjuk, senyum-senyum aja gitu dan, ya. Iya, Dok, itu pertama kali saya ditunjuk dan pertama kali saya dibentak. Seumur hidup? Seumur umur. Wow, berarti memang mau saya grow up-nya dengan kondisi yang nggak ada pakai kata-kata yang nada tinggi gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak cuma bisa senyum ya. Iya, senyum. Sorry ya, saya keluar. Nah, baru ditunjuk-tunjuk kan, kayak gitu aja. Jadi memang ya itulah
itu apa namanya? Ya berarti maksudnya pada saat itu Mbak Vera punya pengendalian emosi yang baik ya untuk bisa merespons tetap dengan tenang, tidak terpancing emosi gitu. Karena memang biasanya di momen seperti itu memang dengan sengaja ingin memancing emosi. Iya, betul. Gitu kan, ingin Iya. memancing reaksinya. Dan ketika seseorang itu terpancing secara emosi ya pastinya akan jadi celah gitu ya untuk hal-hal selanjutnya gitu, Iya. entah tuntutan, entah ya hujatan dan Lebih sebagainya. ke fitnahan ya. Fitnah Kayak ya. sempat ya itu saya difitnah kabur kan, Dok. Oh iya, saya sempat lihat ya komentar. Jadi itu ramenya dokternya itu kabur ya. saya di Iya. wah banyak banget, nggak tahu buzzer kali ya. Terus besoknya Apa- diserang. diserang. Buzzer rame Oh, iya. banget. Kita Diserang semua apa tuh? diserang. Jadi apa namanya, kabur ya, nggak nemenin, nggak solidaritas Iya, sama temennya, iya. malah kabur gitu. Padahal kan enggak. Iya, emang mau pergi aja ada acara lagi gitu ya. Kita semua masih di dalam. Enggak di dalam dong. Masih di dalam. Masih di dalam. Justru kita yang keluar paling akhir, udah selesai semua tutup. Oh, tapi udah mau dikiranya udah kabur Iya. gitu. Iya. Kenapa waktu itu kita juga gak langsung respon karena karena itu udah rame banget kan kita percuma aja ya kalau misalnya langsung klarifikasi kan Iya. juga ya ditunda dulu sambil waktu itu kita hari ke berapa baru speak up ya. Ketiga kali ya, 3, 4. Karena memang waktu itu sudah kalau Dokter Ika udah diserang banget ke live-nya juga. Oh iya. Wah, saya Wow. live tuh udah diomongin. Ya. Gak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Waktu itu saya duet lagi waktu live itu. Pas live Jadi itu. teman duet saya, kamu jangan baca. Kamu jangan baca, fokus saya sama saya bilang Iya, gitu. Soalnya biar kalau baca nggak langsung Iya. Memang mungkin pas di kejadian itu yang maksudnya yang dituju utamanya adoptif ya waktu itu Iya, ya. betul. Iya. Gitu ya. Sehingga sasaran utamanya itulah intinya ya. betul. Nah, setelah kejadian itu apakah maksudnya masih ada terbawa-bawa lagi dengan case-nya, dengan kasusnya? Iya, ternyata masih ada lagi. Masih ada lanjutannya ya? Terus ya. Kita tuh ini yang lucu banget ya. Jadi apa ya? Ada lanjutannya lagi kayak case-case yang misalnya isu pemerasan itu loh, Dok. Oke. Nah, Itu ke bawah juga. Kita ke bawah Ke bawah. juga gitu. Jadi kita sampai pikir kok bisa ya kita ke bawah yang gak ada tampang sama sekali nih. Jadi case-case yang seperti itu tuh kita ke bawah juga gitu ya. Dan paling sih juga sama. Kalau saya sih responnya ya kita nggak melakukan apapun, nggak terlibat apapun. Jadi ya makanya kita santai dan tetap edukasi seperti biasa gitu. Tentang misalnya misalnya saya pribadi difitnah, digoreng-goreng, dibikin konten-konten, ya saya biarin aja gitu. Karena toh juga pada saat kita konsisten edukasi dengan ketulusan yang bisa dibaca dari gestur kita dan juga yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya sih, saya yakin juga audiens saya percaya sama saya gitu. Karena apa yang saya sampaikan kan benar-benar ilmu semua tuh. Iya. Ilmu gratis. Iya. Daging, Mahal loh daging, ilmunya daging ya, semua. daging semua Daging ya. semua. Padahal maksudnya kalau konsultasi bayar. Konsultan. Mahal. Sama dokter Ika juga gitu kan, konsultasi kecantikan ini gratis loh, gitu ya, di share di media sosial ya. Tapi pengen tahu deh, bedain buzzer sama bukan buzzer gimana sih? Kok dokter Ika tahu nih, oh nih yang nge-hate gue buzzer nih, yang ngehujat gitu. Bedanya gimana? Template kali ya. Lebih kayak Kata-katanya? bahasanya, kata-katanya itu sama, beberapa orang tuh sama gitu. Kayak copy paste Kayak gitu. copy Oh, paste. gitu. Terus pembahasannya sama dan biasanya kata-kata itu hujatan. Kayak negatif banget Negatif. ya. Negatif banget. Ada serangan personal juga? Banyak. Sampai nggak bisa berkata-kata ya. Karena itu yang memang sebenarnya kan apa ya, mungkin memancing biar kita Iya. juga kena gitu. Terlibat, iya, betul. kan? Karena Betul. personal gitu Personal. Jadi memang mungkin saya sudah dinanti-nantikan untuk kejeblos gitu sih ya. Jadi selama ini kan aman aja kan, pembahasannya juga yang tidak berhubungan sama hukum gitu. Sudah menjaga sekali, tapi satu kali kena juga. Kena apa Jadi, tuh? Kena laporan. Kena laporan. Polisi. Nah itu cepet banget prosesnya, Dok. Maksudnya cepet. Jadi konten Proses- itu naik dari ya. bikin konten sampai ada laporan. Konten itu naik sampai suratnya masuk itu cepet banget. Oh, Luar Jadi kan biasa, kayak nggak mungkin Wow. kan, harusnya kan Iya. biasa ada somasi dulu ya kan. Istilah apa ya, tabayun gitu Iya, ya. iya, Kamu ngapain buat kayak gini gitu kan, tujuannya apa bla bla. Ini nggak ada, langsung laporan polisi. dan sempat berarti Ya, masa datang datang. untuk Buat memenuhi BAP. panggilan itu ya buat Betul. BAP ya. Tapi kan saya ya kontennya kan itu edukasi dan itu semua sudah dibuktikan. Maksudnya saya memberikan bukti-bukti yang memang nggak ada niatan ke siapa pembuat itu, nggak tahu. Saya juga nggak ngerti Iya. gitu ya. Cuman menghimbau masyarakat untuk hati-hati dengan penggunaan etiket biru yang
ilegal yang dijual bebas tuh kan udah pasti nggak bener gitu. Lebih ke arah situ sih kena. Ya, ngeri juga ya kalau udah urusan hukum kayak gitu ya. Ya, dan itu case-nya bahasa udah selesai atau masih ongoing nih? Belum tahu Belum tahu lanjutannya. ya. Lanjutannya. Belum tahu ya. Tapi nggak bikin kapok Dokter Ika? Untuk Tambah kuat, mengedukasi. Dok. Tambah kuat. Tambah kuat. Justru kayak makin ada pelajaran baru itu saya makin kuat dan makin kayak biasa aja gitu. Awalnya kaget, awalnya pasti. masih ada kaget Awalnya ya. kayak, duh harus gimana ya gitu. Tapi ya saya ngerasain setelah kejadian itu dijalani, wah kayaknya kecil banget di masalah gitu. Jadi berasa seperti itu sih kayak, oke, hadapi aja ya. Sudah gitu. dianggap sebagai resiko edukasi ya. Resiko betul. Karena kan nggak semua orang mau seperti ini. Ayo, Betul. adakah misalnya dokter lain yang mau benar-benar against nunjukin ini kosmetik abal-abal ini merkuri? Nanti kehilangan dong job influencernya misalnya, endorse Iya, betul. ya kan nggak mau. Iya betul gitu loh. dok. Itu ya mungkin salah satunya yang buat saya akhirnya nggak mau ambil endorse skincare. Karena selain ya itu ngomongin ujung-ujungnya jualan ya, Iya, ujung-ujungnya jualan. jualan. Sebenarnya sih saya nggak peduli juga sih, Iya. cuma menjaga integritas aja sih, supaya masyarakat tuh tetap oke, edukasi Dokter Ika memang ya Netral nih, gitu ya. loh. Saya nggak mau terbawa-bawa karena kan duitnya cukup gede sebenarnya. Cukup gede ya, endorse-nya, Dok. kayak gitu Oh, ya. bukan cukup lagi kayaknya ya. Rugi dong nggak ngambil. Rugi sebenarnya. Jadi saya pengen tahu untungnya apa mengedukasi tentang hal ini di media sosial. Kalau banyakan ruginya coba. Udah di hate, banyak hujatan, endorsan nggak bisa terima, dipanggil laporan polisi. Terus apa untungnya? Why you two are still doing this gitu? Passion kali ya. Passion. Iya, ada dorongan di dalam yang memang enjoy gitu buat berbagi gitu. Dari dulu sih saya Dok, sebelum ke TikTok juga ke media sosial juga nggak tahu, saya dari dulu tuh kalau misalnya melakukan kegiatan sesuatu yang banyak memberi gitu tuh kayak lebih seneng walaupun nggak ada seneng. duitnya. Oke, jadi Iya. ada kepuasan tersendiri ya. Ya benar. Iya, kepuasan Jadi kayak rasa tersendiri. enak gitu, seneng Ada gitu. kebahagiaan kalau Gimana bisa sih kebahagiaannya? menyelamatkan orang gitu Iya. kan. Iya. Itu sih yang buat saya bertahan sampai saat ini. So it's Iya. not always about the money ya. Iya. Orang Iya. selalu berpikir ini apa nih untungnya Iya, gitu iya, kan. iya. Mungkin dengan followers banyak, dengan viral, ada keuntungan-keuntungan yang Iya. dicapai gitu. Tapi ya nggak selalu dengan untuk Materi. materi ya. Betul. Sebetulnya ya. Ketenangan dan kebahagiaan batin. Ini juga gitu. pertanyaan sama ke teman korporat saya juga. Lu untungnya apa sih gitu? Kenapa lu gencar banget Iya, gitu Sih, ya? untungnya lu bisnis lu langsung maju gitu kan. Enggak biasa aja sih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di kita kan ada kayak jihad fisabilillah ya Dok ya. Iya. Karena ini kan untuk kebaikan gitu. Iya. Dan sampai sekarang pun juga sebenarnya masih banyak banget peredaran kosmetik abal-abal ini dan juga etiket biru abal-abal itu yang terang-terangan dijual di sosial media dan juga di e-commerce. Artinya apa? Artinya masyarakat yang mau tuh masih banyak. Entah itu karena mereka kurang teredukasi atau ya karena nggak tahu dampaknya gitu. Iya. Dari 260 juta orang kan. Iya banyak Dan itu banget. nggak Banyak bisa banget dampak. dan itu nggak bisa mengandalkan kami dokter juga yang cuman beberapa aja yang juga followernya juga terbatas. Jadi kita sih mengajak untuk teman-teman atau hi people Hi people, diajak nih ya. buat ikut edukasi juga. Kalau misalnya tahu ada temannya, anaknya, keluarganya, anak perempuan yang pakai krim yang ada ciri-cirinya itu berbahaya atau misalnya dampak yang berbahaya juga. Itu kalau nggak bisa menjelaskan, kasih aja linknya Dokter Ika misalnya. Share aja ya. Share aja videonya. Kadang-kadang kan orang emang nggak bisa nyampein, hanya tahu nggak boleh kan, orang nggak mau juga dilarang-larang ya kan. Iya. Biar ada pendekatan sedikit, share aja kontennya Dokter Ika atau misalnya Dokter Mita, SPDVI gitu ya. Jadi biar mereka itu teredukasi juga gitu Dok. Ya, memang kita perlu ya orang-orang di media sosial yang memang peduli ya, tidak hanya mencari keuntungan semata gitu ya secara material ya. Kalau orang-orang yang udah terlanjur lah ibaratnya, terlanjur termakan ya dengan overclaim, dengan penggunaan krim abal-abal, itu sarannya apa? Sarannya Dokter Ika buat konsumen. Kalau Mbak Vera sarannya buat si brand owner gimana? Misalnya ternyata, ternyata krim gue abal-abal. Gak ada ya? Ada yang sadar gak sih kayak gitu? Ternyata krim gue abal-abal. Masalahnya yang ada di list kejadian public warning BPOM itu berulang terus dong. Iya. Oh gitu. Iya. Orang
itu juga. Itu aja. Oh. Apalagi kalau orang yang udah sering banget produknya itu keluar di list public warning BPOM, dia punya pabrik. Oh, dia punya pabriknya. Ada, I love BPOM. Oh, aduh. Udah diklik gitu ya. Sebenarnya Iya. ada di listnya ya. Ada, jadi seharusnya ya memang, ya saya sih itu urusan masing-masing lah ya, dosa-dosa mereka ya. Iya. Cuman sebaiknya memang brand owner sebelum mau bikin produk belajar dulu yang banyak tentang skincare, tentang kulit itu seperti apa, kebutuhannya apa, dan regulasi tadi produk-produk apa ingredient yang batasannya maksimal harus berapa, dan produk yang nggak boleh, ingredient yang nggak boleh itu apa, dan konsultasi dengan ahlinya gitu, misalnya orang pabrik, orang regulatori dan seterusnya gitu dok, biar dia tuh nggak terjebak dengan pemilik pabrik yang nakal. Karena jualan produk yang isinya HQ sama mercury itu memang cepat putih kan. Iya. Dan itu yang dicari Cepet sama laku. orang-orang yang kurang teredukasi, cepat Iya, laku gitu loh. Oke, jadi harus mengedukasi diri ya brand owner ya, jangan cuma maksudnya percaya-percaya aja nih misalnya dengan pabriknya gitu ya, Iya. atau ikut-ikutan aja gitu. Kan sekarang banyak yang cari momen juga ya, maksudnya ketika misalnya public figure atau dia influencer misalnya, terus dia bikin brand juga misalnya Iya. kayak gitu kan. Tapi berarti harus ngerti dulu. Harus ngerti. Wah, mau main skincare harus ngerti. Owner ya. harus pintar. Harus pintar ya. Betul. Buat konsumen gimana, Dokter Rika yang udah terlanjur nih, Oke. mukanya mungkin udah nggak tahu deh udah hancur atau Hancur. gimana gitu. Nah, untuk konsumen tuh biasanya yang paling paling banyak itu kan penyalahgunaan obat keras sebenarnya dok. Kalau merkuri itu udah tau lah ya, kalau Iya. merkuri intinya nggak usah ditahan-tahan atau turunkan secara bertahap, itu nggak perlu, langsung Stop. aja lepas Ah, gitu. Nah kalau obat keras ada beberapa obat yang contohnya steroid, golongan steroid kan biasanya tapering off tuh. Iya. Nah ada tuh yang ngajarin iya tapering off, dia kalau kamu sama dokter tapering off lah, dokternya yang akan atur Iya, gitu kan. Tapi kalau kamu belinya aja ilegal, belinya abal-abal punya Iya. ilegal etiket birunya, lepas aja, terima resikonya. Saya suka gitu. Terima Berarti resikonya. apa breakout tuh ya? Dermatitis Oh, perioral. dermatitis. Itu Oh, terbanyak dok. Oke. Sama kulitnya gelap. Jadi jadi orang itu gelap. makanya yang paling orang nggak mau tinggalin karena waktu lepas kulitnya gelap. Mereka biasanya cari lagi, pakai lagi. Ketemunya sama yang penyalahgunaan obat keras lagi. Mereka tuh muter aja sebenarnya di situ. Nah, bagaimana caranya? Cari brand yang memang udah deh, jangan untuk coba-coba. Brand skincare yang memang bener-bener ya udah ini aman. Pilih dulu lah sabunnya, sunscreennya, pelembabnya. Udah itu aja dulu. Perbaiki pelan-pelan karena saya suka ingetin juga bahwa kulit kita itu hebat loh. Kulit kita itu luar biasa, udah diciptain dia bisa regenerasi sel kulit sendiri ya kan, bisa self healing juga Iya, sebenarnya. Jadi dengan luar biasa kulit ini kita hanya butuh untuk melindungi dari luar gitu. Menutrisinya seperti itu. Jadi ya kalau udah terlanjur, baiknya kalau memang butuh bantuan dokter ke dokter. Tapi kalau kamu udah tahu, oh aku mau beli basic aja deh, balik dulu ke basic, pelan-pelan diperbaiki. Perbaiki ya. Ya bisa konsultasi sama brand yang udah dipilih kan. Iya. Karena kan brand banyak banget dok ya. Yang aman kan sebenarnya banyak. Cuma Sebenarnya mereka banyak karena ya. cari yang Cepat instan gitu yang ya. instan-instan itu, Dan maka viral. ketemunya yes. Itu ya. Nah viral kan tergantung marketing atau memang terbukti ya cepat gitu. Nah Gitu. kalau terbukti cepat tuh kan agak-agak perlu di Justru tanda tanya Tanda ya. tanya, tanda iya. tanya. Semua itu kan butuh proses ya Iya. sebetulnya ya, nggak ada yang instan ya. Betul. Oke, luar biasa sih. Ini edukasi yang daging banget sebetulnya ya buat masyarakat. Walaupun risikonya juga tinggi ya menghadapi. Jadi kayak saya punya suami juga akhirnya kuat juga. Gitu ya, pasang badan ya. Hati-hati Mi, tenang gitu. Tapi keluarga support Mau nggak mau jadi support dong. dari support. Awalnya ya jangan kayak gitu kan diomongin ini tuh. Tapi lama-lama ya support karena tahu ya udah ini anaknya memang edukasi Passionnya di masyarakat, sini ya. passionnya di sini. Ya udah gitu. Lama-lama ya kuat juga mereka jadi yang biasa aja kalau saya kalau dapat laporan atau apa gitu. Oke, karena menghadapi berbagai tantangan dalam mengedukasi di medsos dan ya pastinya akan ada ya kondisi di mana mental emosional itu juga terpancing ya seperti itu ya. Mungkin saya mau minta tips deh kalau secara
pengalaman pribadi dari Mbak Vera dan Dokter Ika buat teman-teman yang juga mengedukasi nih, gitu ya. Kita mau mengencourage lebih banyak lagi orang yang mengedukasi, memberikan ilmunya. Mungkin nggak hanya seputar skincare, tapi hal-hal lain. Gimana sih tipsnya untuk bisa lebih kuat mental buat menghadapi mungkin tadi ya serangan-serangan buzzer lah atau netizen gitu ya. Mungkin boleh kasih tipsnya seperti apa? Boleh ke kamera. Oke, jadi buat teman-teman sesama edukator, teruslah berani. Tapi yang pertama yang pasti harus dipegang adalah apa yang kita katakan tuh benar, berdasarkan ilmu dan juga ada data, ada bukti. Jadi pada saat kita mau mengedukasi ataupun menginfluence seseorang untuk melakukan sesuatu, ini terutama buat influencer juga harus dipastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Ketika ada goncangan atau serangan itu sebenarnya sudah sebuah resiko yang harus dihadapi. Jadi kalau saran saya sih berani aja. Selama benar itu berani aja, dan kalau saya pribadi itu saya niatin karena Allah aja gitu. Oke, thank you Mbak Vera. Kalau Dokter Ika gimana? Oke, kalau dari pengalaman saya itu terpenting diri sendiri dulu. Ya, kuatkan diri ya. Jadi jangan cuma asal biar viral saya mau edukasi deh gitu ya. Karena memang kalau edukasi apalagi yang jujur, tulus itu kan pasti akan ada pro kontranya nih ya kan, akan ada pro kontranya. Nah itu harus beres dulu sama diri sendiri, lebih tenang, waktu beredukasi juga memang jujur dan tulus. Nah saat ada serangan-serangan begitu ya, saya selalu ada doa juga sih. Kadang-kadang berdoa untuk serahkan semuanya dan bersikap sabar, nggak langsung reaktif gitu. Jadi kalau ada apa nyerang gitu, tenang aja dulu. Tarik nafas dulu, kemudian pikirkan dulu ini harus bagaimana. Jadi nggak langsung cepet-cepet bales atau buat konten cepet-cepet marah-marah gitu, nggak. Jangan seperti itu. Nanti kadang-kadang pada saat kita emosi malah jadi bumerang sendiri hasilnya gitu ya. Jadi ya lebih tenang. Waktu ada serangan tenang 1, 2, 3 hari. Kadang-kadang memang butuh waktu lama untuk akhirnya ketemu jawabannya gitu sih. Dan ada juga pengalaman saya beberapa bulan baru ada titik terangnya. Akhirnya ada titik terangnya ya. Luar biasa. Ini tips yang luar biasa buat masyarakat ya sebetulnya, dan juga mungkin buat teman-teman yang memang mau ikut berjuang nih menjadi edukator ya di media sosial, biar kita berjuangnya bareng-bareng ya. Hi people, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Dokter Ika dan Mbak Vera ini bermanfaat, dan buat hi people yang mungkin punya pengalaman ya dengan kosmetik abal-abal, boleh tulis di kolom komentar, karena kita juga pengen tahu nih sharing dari hi people seperti apa, dan mungkin bisa menginspirasi juga buat yang lainnya agar tidak terjebak dengan kosmetik abal-abal gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel saya Dr. Vivi Syarif, dan share video ini biar makin banyak orang yang nonton. Sampai ketemu di Hype Talk The Podcast berikutnya. Thank you Dr. Ika, Mbak Vera. Thank you. Bye-bye.